Bab 11, Roh Air yang Menari. Aku ini sebenarnya sedang ngapain, sih? Mao menggerutu dalam hati sambil memasang wajah cemberut ketika menyiapkan sebuah bungkusan kain. Bungkusan seperti itu biasa ia gunakan saat membeli tanaman obat. Lagi pula, ia tidak mungkin menanam dan memanen semua bahan sendiri. Kadang-kadang ia tetap harus membeli dari ahlinya, sama seperti orang membeli mochi di toko yang memang khusus membuat mochi. Mao mencari Sazen dan menemukannya sedang menyapu aula depan rumah Verdigris dengan gerakan malas. Setelah Mao pulang, Sazen sempat tidur selama beberapa hari tanpa henti. Namun begitu tubuhnya mulai pulih, sang nyonya langsung memberinya pekerjaan yang lebih berat. Di sela-sela waktu itu, Mao juga memaksanya mempelajari ilmu meracik obat. Bisa jaga toko sebentar? Aku cuma pergi ke desa sebelah. Sore nanti sudah kembali, katanya sambil menyembulkan kepala dari jendela. Sazen tersentak lalu menyandarkan dagunya di ujung gagang sapu. Serius? Dan aku cuma perlu jaga toko? Di bawah didikan Mao yang tanpa ampun, kemampuan Sazen memang berkembang cukup pesat. Namun rupanya ia masih khawatir jika harus mengurus semuanya sendirian terlalu lama. Tanaman obat yang digantung di langit-langit kalau sudah kering, turunkan lalu haluskan. Setelah itu simpan seperti biasa. Iya, gampang. Sazen menyandarkan sapunya ke dinding, lalu menyelipkan tangan ke balik bajunya dan menggaruk perut. Tatapan tajam Mao langsung menghujamnya. Ia bahkan bisa melihat kotoran menyelip di bawah kuku pria itu. Dan cuci tanganmu. Iya. Sekali dibilang juga ngerti. Bagian bawah kukunya juga. Sazen memang cepat belajar, tetapi soal kebersihan ia masih sangat kurang. Kalau terus seperti itu, pelanggan pasti akan mengeluh. Sepertinya Mao harus terus mengingatkannya. Semoga masih keburu naik kereta bersama, pikirnya. Menyewa kereta sendiri terlalu mahal. Untungnya, beberapa kali sehari ada kereta pengangkut perbekalan yang datang ke ibu kota. Setelah menurunkan muatan, kereta-kereta itu biasanya menyediakan tempat bagi penumpang yang ingin ikut kembali ke desa. Memang lebih lambat dan jauh lebih tidak nyaman daripada kereta pribadi, tetapi ada satu keunggulan yang tak terbantahkan. Murah. Mau kemana, Bintik? Tanya Chou sambil memperlihatkan gigi depannya yang mulai tumbuh lagi. Di sampingnya berdiri pengikut setianya, Zulin. Mao melirik mereka dengan wajah masam, lalu langsung melewati kedua anak itu dan keluar dari toko obat. Hei, kamu memang mau pergi, kan? Teriak Chou mengejarnya. Ke pasar? Kalau mau belanja aku juga ikut. Ia mengangkat kucing bernama Mao yang sedang tidur di aula depan, lalu menggunakan kaki depan si kucing untuk menepuk-nepuk Mao si manusia, seolah berkata, ajak aku. Ajak aku. Rah. Si kucing memprotes keras. Aku mau ke hutan, jawab Mao akhirnya. Tempatnya membosankan. Di tengah hutan, tidak ada apa-apa. Hutan? Aku mau ke hutan. Ajak aku. Ajak aku. Ajak aku. Tepukan kaki si kucing berubah menjadi tamparan sungguhan. Mao si kucing sama sekali tidak senang diperlakukan seperti itu. Ia menendang-nendang hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari pelukan Chou. Sebagai gantinya, Chou menjatuhkan diri ke tanah sambil berguling-guling. Mao mengira anak usia 10 tahun sudah tidak akan mengamuk seperti itu. Namun mungkin karena dibesarkan dengan terlalu dimanjakan, kedewasaan Chou sedikit terlambat berkembang. Dalam beberapa hal ia memang tampak jauh lebih dewasa dibanding usianya, tetapi sayangnya, ini bukan salah satunya. Zulin pun bersiap meniru bosnya. Namun sebelum sempat menjatuhkan diri,
Mao Mao mencengkeram kerah bajunya lalu menariknya berdiri tegak. Kalau macam-macam, akan kulaporkan ke Nyonya. Mendengar itu, Zulin langsung membeku dan menggeleng keras. Rupanya ia sebenarnya tidak benar-benar ingin ikut mengamuk. Ia hanya mengikuti Chou U. Ada ribut-ribut apa ini? Sang Nyonya muncul dengan wajah lelah. Seketika Zulin langsung meringkuk ketakutan. Aku mau mencari tanaman obat. Dia cuma akan mengganggu, kan sudah jelas. Mao Mao menunjuk Chou U yang masih berguling di lantai. Sang Nyonya menyipitkan mata ke arah bocah itu, lalu menghela napas panjang. Sudahlah. Bawa saja dia. Apa? Ekspresi tidak senang langsung memenuhi wajah Mao Mao. Ia benar-benar yakin wanita yang selalu berpikir praktis itu pasti mengerti bahwa tidak ada gunanya membawa bocah merepotkan dalam perjalanan kerja. Hah? Serius, Nek? Chou U langsung melompat berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Zulin ikut melonjak kegirangan, tetapi sang Nyonya segera menekan kepalanya. Bukan kamu. Bahunya langsung terkulai kecewa. Berbeda dengan Chou U yang selalu mendapat perlakuan istimewa, Zulin hanyalah seorang murid magang. Kalau ia juga diizinkan ikut, itu akan menjadi contoh buruk bagi murid-murid lain. Pada dasarnya, keberadaan Zulin hanyalah bonus karena ikut bersama kakak perempuannya. Kalau nantinya ia tidak bisa membuktikan dirinya mampu menghasilkan uang, cepat atau lambat ia akan langsung dijadikan pelacur. Zulin hanya bisa menatap Chou U yang sedang berseri-seri. Tenang saja. Nanti aku pasti bawakan oleh-oleh buatmu, kata Chou sambil menepuk punggung anak itu. Memangnya oleh-oleh itu mau dibayar pakai apa? Selama Mao tanpa ragu. Chou U mengabaikannya. Ia malah kembali menoleh kepada Zulin. Suatu hari nanti kamu juga pasti bisa keluar. Bertahan saja dulu. Nanti aku akan menebusmu. Mao Mao nyaris tersedak. Dari mana bocah ini belajar bicara seperti itu? Dan apa dia tahu kalau kebanyakan pelanggan yang mengucapkan kalimat semacam itu biasanya cuma pemalas yang omong besar? Sang Nyonya sama sekali tidak memedulikan ocehan Chou U. Ia malah menyenggol Mao Mao. Kenapa sebenarnya aku harus membawanya? Gerutu Mao Mao. Wanita tua itu menyelipkan tangan ke balik kerah bajunya lalu menggaruk tulang selangkanya. Kamu pergi lama sekali. Tahu tidak bagaimana keadaan Chou U selama kamu tidak ada? Tentu saja Mao Mao tidak tahu. Mungkin seperti biasa, berteriak-teriak, bermain ke sana kemari, mengganggu orang. Anak itu cukup akrab dengan Ukyou si kepala pelayan, jadi seharusnya ia tidak punya masalah walaupun tanpa Mao Mao. Percaya atau tidak, dia murung. Pikirkan saja. Anak itu datang ke sini tanpa orang tua. Lalu bahkan kamu juga pergi. Siapapun pasti merasa sedih. Bukan jawaban yang kusangka keluar dari mulut nenek monster yang rela membeli anak kecil dari para pencari budak. Sindiran Mao Mao terdengar sangat jelas. Sebelum Luomen mengangkatnya sebagai anak, ia pernah dibiarkan sendirian di sebuah kamar. Sebanyak apapun ia menangis, tak ada yang datang menghiraukannya. Dan ketika Mao Mao kecil menyadari bahwa menangis tidak akan mengubah apapun, ia pun berhenti menangis sama sekali. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa ekspresi emosinya selalu tampak datar. Ia sendiri tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Bahkan ia tidak benar-benar mengingat masa itu. Perempuan yang melahirkannya harus bekerja. Pak Irin yang menyusuinya pun sama sibuknya. Saat itu rumah Verdigris sedang berada di ambang kehancuran, dan keberadaan Mao Mao justru menjadi sumber kekesalan sebagian orang. Baginya, fakta bahwa tak seorang pun mencekiknya sampai mati sudah termasuk keberuntungan. Kalau anak itu dijual oleh pencari budak,
berarti nasibnya memang sudah ditentukan sejak awal. Itu karma orang tuanya, bukan urusanku. Tapi aku membesarkan mereka, mengajari mereka sampai bisa bekerja. Bukankah itu sudah sangat baik hati? Kata sang nyonya. Lagi pula, kalau nanti mereka tumbuh jadi orang bodoh yang tidak berguna, mereka juga tidak akan tetap tinggal di sini. Kalau Chou, itu urusanmu. Tugasku cuma memastikan dia tidak mati. Toh aku juga dibayar. Begitu ya? Mao bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya berapa banyak uang yang diterima wanita tua itu untuk menjaga Chou. Untuk urusan kendaraan, tidak usah naik kereta bersama. Aku akan menyewakan kereta untukmu. Bersyukurlah. Wah, murah hati sekali. Pokoknya aku tidak akan bayar ongkos. Anggap saja sebagai ganti kentang. Setelah berkata begitu, sang nyonya berjalan menuju kamar para pelayan pria. Mao memiringkan kepala. Kentang? Ia benar-benar tidak mengerti maksud wanita tua itu. Padahal aku sama sekali tidak mau membawa bocah ini. Tujuan Mao kali ini adalah tempat yang disebutkan pria semalam. Ia berhasil memaksa pria itu menceritakan semua yang diketahuinya tentang perempuan dalam lukisan tersebut, tempat majikan Chou pernah melihat wanita berambut putih dan bermata merah itu. Sebenarnya ia juga penasaran dengan kisah pelukis yang bertemu wanita serupa bertahun-tahun lalu di Shaoh. Namun saat ini ada hal lain yang lebih penting. Menurut cerita pelukis itu, pertemuan tersebut terjadi sekitar 6 bulan yang lalu di sebuah desa tempat ia biasa membeli pigmen. Katanya, wanita itu benar-benar tampak seperti seorang pertapa abadi. Katanya dia menari di atas permukaan air. Begitulah cerita yang disampaikan pria itu kepada Mao. Pemandangan tersebut begitu tidak masuk akal hingga sang pelukis mengira dirinya sedang bermimpi. Terlebih lagi, saat itu ia sedang mabuk berat ketika tiba di tepi danau. Setelah membeli pigmen, hari sudah terlalu malam sehingga ia memutuskan menginap di desa tersebut. Ketika sadar, hari sudah pagi dan ia mendapati dirinya tertidur di sebuah gudang kecil. Saat itulah ia yakin semua yang dilihatnya bukan mimpi. Pemandangan itu mengingatkannya pada perempuan yang pernah ia lihat bertahun-tahun sebelumnya, sehingga ia menganggapnya sebagai pertanda. Sejak itulah ia mulai mengoceh soal pindah ke wilayah barat. Mao mengenal desa yang dimaksud. Ia pernah beberapa kali datang ke sana untuk membeli bahan obat. Alasan yang sempurna untuk kembali berkunjung. Ia melirik Chou yang terus melonjak kegirangan di sampingnya, lalu menghela napas panjang. Sekitar 1 jam kemudian, setelah kereta berguncang sepanjang perjalanan, mereka tiba di sebuah desa di dekat hutan. Desa itu berdiri di tepi sungai dan entah mengapa mengingatkan Mao pada kampung halaman Tabib Gadungan. Hasil utamanya adalah padi dan sayuran. Sawah-sawah yang baru ditanami memantulkan langit biru, membuat seluruh permukaannya tampak seperti cermin raksasa. Wah! Chou menjulurkan tubuh keluar dari kereta sambil memandangi pemandangan yang terus berganti. Kereta ini tentu bukan kereta mewah milik kaum bangsawan. Lebih tepat disebut gerobak beratap terbuka. Tidak ada tirai, tidak ada penutup, bahkan tersedia jas hujan di dalamnya kalau sewaktu-waktu turun hujan. Hati-hati, Chou. Jangan terlalu keluar. Kalau jatuh nanti jangan menangis padaku. Suara itu datang dari Ukyo yang duduk di kursi kusir. Ternyata sang nyonya benar-benar memenuhi janjinya. Ia memang menyewakan kereta, tetapi yang disuruh menjadi kusir adalah Ukyo. Ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Mao melirik kepala pelayan itu dengan sedikit kesal. Bukan karena ia tidak menyukai Ukyo. Hanya saja ada sesuatu yang terus mengganggunya setiap kali ia memandangi hamparan sawah di sepanjang jalan.
Sawah-sawah pada musim ini memang sangat indah. Langit biru tanpa sedikit pun tanda hujan. Permukaan air memantulkan warna biru yang sama, membuat seluruh daratan seolah diselimuti safir. Ada keindahan yang terasa begitu misterius. Tiba-tiba Chow menarik lengan bajunya. "Hei, bintik. Itu apa?" Ia menunjuk dua gundukan pasir kecil. Di atas masing-masing berdiri sebuah tiang yang dihubungkan oleh seutas tali anyaman. Tali itu membentang mengikuti aliran sungai di samping sawah. "Sepertinya pembatas tempat suci," jawab Mao Mao. Ia sendiri tidak begitu paham, tetapi tahu benda itu berkaitan dengan kepercayaan rakyat setempat. Konon, tali tersebut berfungsi sebagai penghalang agar hal-hal buruk tidak bisa masuk. Meski begitu, Mao Mao ikut menjulurkan tubuh keluar untuk melihat lebih jelas. Hah? Bentuk talinya berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Dulu seingatnya jauh lebih sederhana. Namun tahun ini lilitannya jauh lebih rumit, bahkan diselipi potongan-potongan kertas putih. Memang terlihat lebih indah. Tetapi benda-benda keagamaan seperti itu biasanya tidak diubah bentuknya tanpa alasan. "Kita sudah sampai," kata Ukyo. Mao Mao turun dari kereta lalu menatap ke arah hutan. "Aku akan menunggu di desa," ujar Ukyo sambil menunjuk satu-satunya bangunan yang tampaknya menjual makanan dan minuman. Kemungkinan tempat itu juga menyediakan arak murah. "Kamu sendiri bagaimana, Chow?" Chow menoleh bergantian ke arah Mao Mao dan Ukyo. Setelah berpikir sejenak, ia berlari menghampiri Mao Mao. Ukyo terkekeh. "Kalau begitu aku pergi minum dulu." Ia pun berjalan menuju kedai. Entah kenapa Chow mencengkeram ujung jubah Mao Mao. Khawatir ikat pinggangnya sampai terlepas ditarik, Mao Mao langsung menggenggam tangan bocah itu dan membawanya menuju rumah kepala desa. "Sepi sekali tempat ini," gumam Chow setelah beberapa saat berjalan. Memang benar. Desa itu nyaris tak memiliki apapun. Namun bukan berarti ia perlu mengatakannya dengan lantang. Mao Mao mengetuk pelan kepala Chow sebagai teguran. Mereka berhenti di rumah paling ujung desa. Rumah tua itu tampak reot, dengan sayuran yang digantung di bawah atap. Kemungkinan sayuran-sayuran itu sedang dijemur agar awet. Ide yang bagus, tetapi pada musim seperti ini jamur mudah sekali tumbuh jika tidak hati-hati. Di samping sayuran itu tergantung seutas tali anyaman. Bentuknya mirip versi kecil dari tali suci yang mereka lihat sebelumnya. "Sudah 3 tahun ya sejak terakhir kali aku ke sini. Selama bekerja di istana belakang, Mao Mao tidak pernah sempat berkunjung lagi. Semoga kepala desa masih mengingatnya." "Permisi." Ia mengetuk pintu. Chow ikut menirukan, tetapi pukulannya jauh lebih keras. Mao Mao langsung menekan kepalanya dengan kesal. Tak lama kemudian, seorang perempuan muda keluar. "Ya? Ada keperluan apa?" Untuk ukuran desa terpencil, perempuan itu sangat cantik. Pakaiannya sederhana, tetapi tampak kuat dan praktis. "Aku ingin bertemu kepala desa. Tolong katakan bahwa murid tabib Luomen datang berkunjung." Mao Mao memperkenalkan diri bukan dengan namanya sendiri, melainkan memakai nama ayah angkatnya. Kalau ia mengaku sebagai tabib, kebanyakan orang pasti tidak akan percaya. Mungkin beberapa tahun lagi keadaannya akan berbeda, tetapi saat ini menggunakan nama Luomen jauh lebih efektif. Perempuan itu memanggil seseorang dari dalam rumah. Seorang pria paruh baya keluar. Mao Mao masih mengingatnya. Ia adalah putra kepala desa. Rupanya pria itu juga masih mengingat Mao Mao. "Ah, jadi kau."
Ia mengangguk pelan. Ayahku terkena demam berat tahun lalu. Lalu meninggal karenanya. Begitu. Mao Mao mengangguk pelan. Ia bukan tipe orang yang akan berkata, hanya flu biasa. Kalau dibiarkan, flu bisa berkembang menjadi radang paru-paru. Setahu Mao Mao, kepala desa yang lama bukan orang yang suka minum obat. Ia selalu berkata bahwa apapun penyakitnya bisa sembuh dengan minuman keras dan tidur nyenyak. Cara berpikir seperti itu memang membuatnya bukan pelanggan yang baik bagi Mao Mao. Meski begitu, Mao Mao tidak pernah membencinya. Aku sudah berkali-kali menyuruhnya memanggil tabib, tapi pria itu tersenyum pahit. Yah, sekarang semua itu sudah tidak ada gunanya. Lupakan saja. Kalian datang untuk masuk ke hutan, bukan? Benar. Mao Mao mengeluarkan uang seperti biasanya. Namun pria itu menggeleng. Simpan saja. Sebaiknya kalian segera masuk sebelum matahari terbenam. Terima kasih banyak. Meski begitu, Mao Mao tetap bertanya-tanya. Kenapa tiba-tiba dia tidak mau menerima bayaran? Ia hendak menyimpan kembali uang itu. Namun Chou U langsung mengulurkan tangan. Hei, bintik. Pakai uang itu buat beliin aku permen. Tidak. Kamu kan masih punya. Uangmu sendiri juga ada. Mao Mao menyimpan kembali uangnya ke dalam lipatan jubah, lalu berbalik menuju hutan. Musim seperti ini banyak ular, kata kepala desa baru itu. Hati-hati. Tentu saja tahu. Lagi pula ular juga bahan obat yang bagus. Bukan soal itu. Pria itu mencubit tali anyaman yang tergantung di bawah atap. Mao Mao memperhatikannya lebih dekat. Kedua ujung tali itu ternyata memiliki bentuk berbeda. Satu ujungnya meruncing. Ujung satunya lagi lebih tebal dan terbelah. Kalau diperhatikan, bentuknya benar-benar menyerupai seekor ular. Dan entah mengapa terasa sangat familiar. Kalau kau membunuh ular, kata kepala desa, penduduk desa mungkin akan menyerangmu. Menyerangku? Mao Mao benar-benar tidak mengerti. Setiap kali melihat ular, hal pertama yang terlintas di kepalanya justru bagaimana rasanya jika dipanggang lalu diolesi kecap asin. Bahkan dulu, saat ia menangkap beberapa ular di desa ini, penduduk justru berterima kasih karena hama mereka berkurang. Kepala desa tersenyum kecut. Itu wasiat terakhir ayahku. Tepat sebelum meninggal, ketika tubuhnya sudah sangat lemah, beliau memanggil seorang dukun. Harusnya memanggil tabib. Dukun itu memberikan dupa yang konon bisa meredakan rasa sakitnya. Sebagai gantinya, kepala desa diminta menyebarkan suatu ajaran kepada seluruh penduduk desa. Saat itulah Mao Mao akhirnya mengerti. Jadi karena itu bentuk tali sucinya berubah. Dulu daerah ini memang memuja dewa ular, kata kepala desa sambil tetap tersenyum canggung. Ekspresinya seolah berkata bahwa tradisi lama memang sulit dibantah. Kalau begitu bagaimana dengan ular berbisa? Tanya Mao Mao. Ular berbisa. Viper adalah musuh para petani. Kalau seseorang digigit, nyawanya bisa melayang. Masih dengan senyum pahit, kepala desa mendekatkan wajahnya lalu berbisik. Diam-diam tetap kubunuh. Aku tahu sebagian orang yang sangat taat pasti tidak setuju, tapi memangnya harus bagaimana lagi? Sebagai kepala desa, ia juga punya tanggung jawab menjaga keselamatan semua orang. Perempuan muda yang kemungkinan adalah istrinya sedang memperhatikan mereka dari belakang. Tentu tidak enak kalau ia terus berbisik-bisik di depan istrinya sendiri. Bagaimanapun juga, Mao Mao sudah mendapatkan izin yang dibutuhkannya. Tidak ada lagi urusan di sini. Ayo. Siap.
Chow U langsung mengikuti. Oh ya, ada satu hal lagi. Kepala desa menghentikan mereka. Bukan cuma ular. Sekarang burung juga tidak boleh dibunuh. Yah, memang menangkap burung tanpa busur juga susah. Dilarangnya hanya burung yang bisa terbang. Mao Mao hanya mengangkat bahu. Baginya semua itu sama sekali tidak masuk akal. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pun melangkah memasuki hutan. Belum selesai juga, bintik. Chow U mengeluh sambil duduk di atas tunggul pohon, kedua kakinya bergoyang-goyang. Makanya tadi aku tidak mau mengajaknya. Anak-anak seumur Chow U memang cepat bosan. Selama perjalanan tadi ia begitu bersemangat, tetapi Mao Mao sudah tahu sejak awal bahwa cepat atau lambat bocah itu hanya akan menjadi beban. Semakin dipikirkan, Mao Mao makin yakin wanita tua itu sengaja memaksanya membawa Chow U agar bocah itu tidak mengganggu para pelayan pria yang sedang bekerja. Kesepian, katanya. Omong kosong. Mao Mao mengabaikan ocehan Chow U dan terus memotong rumput yang tumbuh di pangkal sebuah pohon. Rumput itu termasuk tanaman yang cukup langka, jadi ia tidak mungkin melewatkannya. Yang ia perlukan hanya tunas mudanya. Sisanya bisa dipikirkan nanti. Hei, bintik. Diam. Kamu sendiri yang memaksa ikut. Sambil memasukkan tanaman obat ke dalam tas, Mao Mao menjawab tanpa menoleh. Chow U menopang tubuhnya dengan kedua tangan lalu membungkuk ke depan, wajahnya penuh rasa kesal. Tapi aku capek. Mereka memang belum berjalan terlalu jauh, tetapi rumputan yang tinggi dan tumpukan daun kering membuat jalan menjadi sulit dilalui. Dengan kondisi Chow U yang masih mengalami kelumpuhan sebagian, perjalanan seperti ini memang cukup melelahkan. Meski begitu, Mao Mao sama sekali tidak berniat memanjakannya. Kalau sekarang ia mulai mengalah, nanti bocah itu akan terus mengharapkan perlakuan yang sama. Kalau capek, tunggu saja di situ. Aku mau masuk lebih dalam. Hah? Jangan. Mulut Chow U terbuka lebar karena kesal. Kamu mau ninggalin aku di sini? Katamu tadi capek. Kalau sama Ukyo, aku pasti digendong. Maaf, kamu terlalu berat buatku. Sampai nanti. Tanpa ragu Mao Mao kembali berjalan. Chow U meringis lalu turun dari tunggul pohon. Sesuai kata sang nyonya, anak itu memang tidak suka sendirian. Di distrik hiburan ia hampir selalu terlihat bersama para pelayan pria atau anak-anak perempuan. Hutan itu cukup gelap karena pepohonannya sangat rapat. Terdengar suara kepakan sayap di kejauhan. Hu. Mungkin burung merpati. Aku ikut. Jangan tinggalin aku. Sambil menyeret kaki yang masih belum pulih sepenuhnya, Chow buru-buru mengejar Mao Mao. Mao Mao hanya meliriknya sekilas sebelum kembali berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Berbagai jenis pohon tumbuh di sana. Sebagian besar adalah pohon berdaun lebar. Saat musim gugur nanti, tempat ini pasti dipenuhi kacang-kacangan dan buah beri. Hutan pinus memang lebih cocok dijadikan bahan baku kertas, tetapi di negeri Li, hutan seperti itu kebanyakan berada di wilayah utara. Di tengah perjalanan, Mao Mao menemukan beberapa buah raspberry. Ia memetik satu lalu memasukkannya ke mulut. Chow U melihatnya dan segera ikut memetik. Tak lama kemudian bibir bocah itu penuh noda merah lengkek. Dengan pasrah Mao Mao mengusap mulutnya. Kalau dibiarkan mengelap sendiri menggunakan lengan baju, noda buah itu tidak akan pernah hilang. Setelah memakan beberapa buah, Chow U meringis. Asam. Karena belum matang. Namun rupanya rasa asam itu tidak menghentikannya. Hei, bintik.
Chow U menunjuk jamur kecil yang tumbuh di batang pohon lapuk. Yang ini bisa dimakan. Rasanya tidak enak. Bahkan tidak beracun. Dengan kata lain, jamur itu sama sekali tidak menarik bagi Mao Mao. Bahu Chow U langsung terkulai kecewa. Meski percakapan mereka terdengar santai, Mao Mao tidak pernah melupakan tujuan sebenarnya datang ke tempat ini. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah rawa. Di sepanjang tepinya tumbuh tanaman cattail. Serbuk sari tanaman itu dikenal sebagai puhuang, bahan obat yang dapat membantu menghentikan pendarahan sekaligus berfungsi sebagai diuretik. Di tengah rawa terdapat sebuah pulau kecil. Sementara itu, di perbatasan antara hutan dan rawa berdiri beberapa tiang dengan tali suci yang sama seperti tadi. Sejak dahulu, tempat berair dipercaya sebagai gerbang menuju dunia lain. Mungkin karena itulah sebuah kuil kecil dibangun di pulau itu. Konon, penguasa danau tinggal di sana. Wujudnya adalah seekor ular raksasa. Di tepi rawa berdiri sebuah gubuk kecil tempat penjaga kuil tinggal. Kesanalah Mao Mao dan Chow U menuju. Gubuk itu dibangun di atas tiang-tiang tinggi agar tetap aman ketika air meluap saat hujan deras. Namun beberapa tahun terakhir permukaan rawa mulai menyusut. Bekas ketinggian air masih terlihat jelas pada tiang-tiang penyangganya. Mao Mao pernah mendengar bahwa dahulu tempat berdirinya gubuk ini pun masih merupakan bagian dari rawa. Mungkin itulah sebabnya tanah di sekitarnya begitu lembek dan berlumpur sehingga sulit dilewati. Untung saja terdapat deretan batu pijakan yang memudahkan perjalanan mereka. Di samping gubuk terdapat bangunan yang lebih kecil. Dari dalamnya terdengar suara burung merpati. Awalnya Mao Mao mengira burung-burung itu dipelihara untuk dimakan. Namun ia segera teringat ucapan kepala desa. Kalau benar burung dilarang dibunuh, berarti burung-burung itu kemungkinan hanya dipelihara sebagai hewan piaraan. Sementara itu Chow U sedang sibuk memperhatikan bekas ketinggian air di tiang-tiang penyangga. Mao Mao menaiki tangga menuju gubuk lalu mengintip ke dalam. Orang di dalam rupanya juga menyadari kehadirannya. Tak lama kemudian seorang pria tua berjanggut lebat keluar dari rumah. Mao Mao pernah berurusan dengannya beberapa kali sebelumnya. Dan tampaknya pria tua itu juga masih mengingatnya. Sudah lama sekali tidak kelihatan, katanya. Kukira kau sudah pergi entah kemana lalu menikah. Belum sampai sejauh itu. Hahaha, tapi sekarang kau malah sudah bawa anak muda segala. Ucapan pria tua itu sama sekali tidak berubah. Tetap blak-blakan seperti dulu. Ia adalah teman lama Luo Men, ayah angkat Mao Mao. Dahulu mereka sama-sama bekerja sebagai tabib di ibu kota. Keahliannya sebenarnya sangat tinggi. Sayangnya sifatnya yang eksentrik dan kecenderungannya membenci orang lain membuatnya memilih hidup menyendiri di desa terpencil ini. Katanya ia menghabiskan waktu dengan mencari tanaman obat dan menjaga kuil. Namun melihat keadaan sekitar, tugas menjaga kuil itu tampaknya tidak terlalu serius. Bahkan tidak ada perahu di rawa. Artinya ia sendiri hampir tidak pernah pergi ke pulau tempat kuil berdiri. Mereka masuk ke dalam gubuk. Pria tua itu mengambil beberapa tanaman obat kering yang tergantung di dinding lalu meletakkannya di atas meja kayu sederhana. Nih, ambil saja yang kau butuhkan. Cuma segitu yang kupunya. Kalau Mao Mao membutuhkan tanaman obat yang sedang tidak musim atau tumbuhan langka, membeli dari pria tua ini memang cara tercepat. Bahkan serbuk sari puhuang yang tadi ia lihat di rawa juga tersedia, dijemur di atas tikar anyaman daun cattail. Pria tua itu menjatuhkan tubuhnya ke kursi sambil menghela napas. Hup! Ia tampak jauh lebih tua daripada 3 tahun lalu. Mao Mao pernah mendengar bahwa usianya lebih dari 10 tahun di atas Luo Men. Meski demikian,
kualitas tanaman obat kering yang ia hasilkan masih sangat bagus. Jumlahnya pun cukup banyak. Aku kagum. Kau masih sanggup mengumpulkan sebanyak ini. Aku tadi cuma berharap kau belum pikun. Hah? Perempuan tua yang belum menikah memang lidahnya selalu tajam. Tidak lebih tajam daripada lidahmu. Ucapan itu membuat Chow tertawa terbahak-bahak. Mao Mao langsung melotot ke arahnya sambil mulai membungkus tanaman obat yang diperlukan. Tak ada yang aneh. Akhir-akhir ini aku punya pembantu. Apa? Anak-anak desa. Kalau hasilnya sebagus ini, berarti lumayan juga. Mao Mao sengaja melirik Chow. Bocah itu langsung mengerucutkan bibir, seolah berkata, memangnya kenapa? Bukan. Seseorang yang kutemukan di ibu kota beberapa waktu lalu. Orangnya cekatan. Nah, kebetulan sekali. Baru saja pria tua itu selesai bicara, terdengar langkah kaki menaiki tangga. Hei, kakek. Barang yang kau minta sudah kubawa. Hah? Ada tamu? Suara ceria itu terdengar sangat familiar. Sesaat kemudian seorang pemuda masuk sambil membawa karung di satu tangan. Satu matanya masih tertutup kain seperti perban. Pantas saja suaranya terasa begitu akrab. Itu adalah Kokuyo, pria berwajah bopeng yang terakhir kali Mao Mao ketahui sedang mencari pekerjaan di ibu kota. Tapi tahu sendiri, kemana-mana aku ditolak. Semua orang bilang mereka tidak mau mempekerjakan tabib dengan wajah menyeramkan seperti ini. Kokuyo berkata sambil tertawa lepas, seolah segala kemalangan yang menimpanya tidak pernah benar-benar membebani pikirannya. Begitu melihat Mao Mao, mulutnya langsung kembali aktif mengobrol tanpa henti. Mereka saling kenal, tanya si kakek. Dia ini memang suka mengumpulkan orang-orang aneh seperti om itu, jawab Chow sebelum Mao Mao sempat membuka mulut. Singkat cerita, setelah tiba di ibu kota, Kokuyo berkeliling dari satu klinik ke klinik lain untuk mencari tempat bekerja sebagai tabib. Setiap kali wawancara, orang-orang pasti bertanya tentang penutup matanya. Dan seperti orang bodoh, ia selalu menjawab dengan jujur sambil memperlihatkan bekas lukanya. Para tabib yang tidak mengerti penyakitnya langsung mengusirnya, bahkan menyuruhnya jangan pernah kembali karena takut tertular. Sedangkan tabib yang cukup paham memang tahu penyakit itu sudah tidak menular lagi. Namun bagaimanapun juga, membuka klinik adalah urusan bisnis. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mempekerjakan pria bermata satu dengan wajah penuh bekas luka yang tampak mencurigakan. Kebetulan saat itu si kakek sedang datang ke kota untuk mengantarkan tanaman obat yang dipesan seorang tabib. Tepat ketika ia tiba, Kokuyo baru saja diusir dari klinik yang sama. Walaupun terkenal membenci orang lain, si kakek ternyata cukup jeli menilai kemampuan seseorang. Karena usianya semakin tua dan tenaganya mulai berkurang, ia memang sedang mencari orang yang bisa membantunya. Ia lalu menguji pengetahuan medis Kokuyo. Ternyata kemampuan pria itu jauh melampaui dugaannya. Begitulah akhirnya Kokuyo tinggal di desa ini. Di tempat terpencil seperti ini, pria bermata satu tidak terlalu menarik perhatian dibandingkan jika berada di ibu kota. Lagi pula, si kakek sudah menjelaskan semuanya kepada kepala desa. Hahaha. Hidup memang keras, ya? Tapi setidaknya sekarang aku masih bisa makan. Si kakek mendapatkan asisten yang kompeten. Sedangkan Kokuyo, yah, tetap saja Kokuyo. Melihat mereka, keduanya tampak cukup bahagia. Kalau saja aku tahu sebelumnya, mungkin aku akan mengajaknya bekerja di tokoku. Mao Mao sedikit menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Kalaupun dulu ia membawa Kokuyo pulang, sang nyonya pasti akan memeras tenaganya seperti dulu memperlakukan Luomen.
Mungkin tinggal di sini justru jauh lebih baik baginya. Lagi pula Sazen akhirnya mulai bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Mao Mao juga tidak ingin menghancurkan rasa percaya dirinya. Kokuyo meletakkan tanaman obat yang dibawanya di atas meja. Baru kupetik langsung dari hutan. Ia tersenyum lebar. Chou U mendongak memandangnya. Lalu membuat ekspresi seperti tupai paling bodoh di dunia. Apa yang ada di balik penutup mata itu, Om? Mau lihat? Kokuyo memperingatkan lebih dulu. Jelek, loh. Lalu ia mengangkat penutup matanya. Ih! Menjijikan. Chou U berseru tanpa pikir panjang, kesopanan memang bukan kelebihannya. Ia bahkan menepuk bahu Kokuyo. Sayang sekali, Om. Padahal kalau bukan karena itu, pasti laris sama pelanggan. Betul sekali. Kokuyo tertawa. Aku sendiri merasa sebenarnya aku cukup pandai bergaul. Cewek-cewek di tempat kami juga pasti suka wajahmu. Sayang banget. Cewek-cewek kami? Mao Mao menghela napas dalam hati. Ia membiarkan mereka terus mengobrol, sementara dirinya memperhatikan tanaman obat yang dibawa Kokuyo. Matanya berhenti pada sehelai daun besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Itu apa? Kokuyo menjawab sambil masih bercanda dengan Chou U. Itu daun dupa. Daun dupa. Dengan kata lain, tembakau. Sang nyonya dan para pelacur di rumah Verdigris memang gemar merokok. Anehnya, kebiasaan itu justru belum terlalu menyebar di kalangan rakyat biasa. Suatu ketika Mao Mao pernah memperbaiki sebuah pipa rokok yang rusak. Karena mengira benda itu pasti sangat berharga bagi pemiliknya, ia sampai bersusah payah mengembalikannya. Tembakau sendiri merupakan barang mewah. Yang membuat sang nyonya terus membelinya hanyalah kecanduan. Luomen juga pernah mengingatkan bahwa terlalu banyak merokok sangat buruk bagi kesehatan. Selama ini Mao Mao hanya pernah melihat daun tembakau yang sudah dikeringkan dan dihancurkan. Sebagian besar juga merupakan barang impor. Karena itulah ia tidak mengenali tanaman aslinya. Padahal menanamnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Si kakek ikut menimpali. Oh! Mao Mao mengamati daun itu dengan penuh minat. Kalau tanaman ini bisa ditanam di kebun mereka, mungkin bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang lumayan. Namun ia juga sadar kedua pria ini pasti tidak akan begitu saja memberikan benihnya. Kalaupun hanya meminta beberapa helai daun, mungkin mereka masih mau. Tetapi menyediakan tembakau murah bagi para pelacur sepertinya justru akan membuat kebiasaan merokok mereka semakin parah. Meski begitu, tidak ada salahnya mencoba bertanya. Kalau dijual, berapa harganya? Tidak dijual. Si kakek langsung mengambil kembali daun-daun itu, mengikat beberapa helai menjadi satu, lalu menggantungnya di bawah atap. Untuk dipakai sendiri? Namun Mao Mao tidak melihat pipa rokok maupun perlengkapan merokok di rumah itu. Selama mengenalnya pun, ia belum pernah melihat pria tua itu merokok. Seolah membaca pikirannya, si kakek mengambil sebuah kendi dari lantai lalu meletakkannya di atas meja. Begitu tutupnya dibuka, aroma yang sangat khas langsung menyeruak keluar. Baunya. Chou U langsung menutup hidung. Meski begitu ia tetap mengintip isi kendi itu. Di dalamnya terdapat cairan berwarna coklat. Kakek, jangan-jangan kita disuruh minum ini? Tentu saja tidak. Kalau diminum malah bisa mati. Di dalamnya ada daun tembakau yang direndam. Hah? Terus buat apa menyimpan benda begitu? Kami memakainya untuk mengusir ular. Mao Mao spontan bertepuk tangan kecil.
daun tembakau memang mengandung racun bila dimakan. Ia juga tahu zat itu efektif membunuh serangga. Namun baru sekarang terpikir bahwa racun tersebut juga bisa dipakai untuk mengusir ular. Kalau serangga biasanya langsung ia bunuh. Sedangkan ular, ia justru selalu berusaha menangkapnya. Tak pernah sekalipun terlintas di kepalanya untuk sekadar mengusir mereka. Itu cara terbaik yang bisa kami lakukan setelah muncul aturan konyol soal dilarang membunuh ular. Kami tetap harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan masalah. Tapi di sisi lain, kami juga tidak mau dipatuk ular saat mencari sayuran. Lagi pula aku juga memelihara merpati. Nada bicara si kakek semakin berapi-api. Sementara itu Kokuyo hanya tersenyum tipis sambil mulai menyeduh teh. Begitu lemari dibuka dan beberapa bakpao kukus dikeluarkan, mata Chou langsung berbinar. Selama puluhan tahun tidak ada yang peduli sedikit pun pada kuil itu, gerutu si kakek. Sekarang mereka malah ribut soal utusan dewa ular muncul. Sudah terlambat. Jembatan menuju pulau itu sudah lama rusak. Hahaha. Memang ya, dukun itu merepotkan sekali. Kokuyo tertawa riang. Entah kenapa, Mao merasa tawanya mengandung sedikit kebencian pribadi. Sementara itu, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya. Meski itu wasiat kepala desa terdahulu, benarkah penduduk desa sekecil ini akan sampai segan membunuh ular? Apa benar hanya karena dulu pernah ada pemujaan terhadap dewa ular? Dukun itu memang benar-benar pandai memengaruhi orang, tanya Mao tenang. Si kakek mendengus. Hah? Lucu kau bertanya begitu. Orang-orang yang benar-benar percaya bilang dia berubah wujud. Berubah wujud. Mao pernah mendengar cerita tentang rubah yang bisa berubah menjadi manusia. Tapi ular? Bukankah cukup rubah saja yang bisa begitu? Ia memandang mereka dengan bingung. Kokuyo membuka jendela gubuk. Dari sana rawa dan kuil kecil di tengahnya terlihat jelas. Si kakek mengusap janggutnya sambil menatap keluar. Aku sendiri tidak melihatnya secara langsung. Tapi kata mereka. Katanya. Dukun itu menari di atas permukaan air menuju kuil. Itu pasti. Katanya itulah bukti kalau dia adalah utusan dewa ular. Cerita paling mencurigakan yang pernah kudengar. Meski terdengar sangat meragukan, kalau kisah itu benar. Berarti perempuan pucat yang pernah dilihat pelukis itu juga mungkin memang nyata. Dukun itu, kebetulan bukan perempuan muda berambut putih dan bermata merah? Bukan. Dia memang perempuan muda, tapi tak ada seorang pun yang bilang rambutnya putih atau matanya merah. Chou membelalakkan mata. Keren sekali. Tapi bagaimana caranya dia berjalan di atas air? Mudah saja, jawab Kokuyo santai. Langkahkan kaki berikutnya sebelum kaki yang sekarang sempat tenggelam. Lalu ulangi lagi. Satu langkah demi satu langkah. Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Wah, hebat. Mao langsung memukul pelan kepala Chou agar bocah itu tidak terlalu mudah percaya. Pada saat yang sama ia melototi Kokuyo. Baru saja ia mulai menganggap pria itu ramah dan tidak berbahaya. Ternyata ia juga pandai mengarang cerita. Jangan bilang kau sendiri percaya orang bisa berjalan di atas air. Hah? Tentu saja tidak. Kokuyo mengangkat bahu. Namun si kakek tetap mengusap dagunya sambil memandang keluar. Ekspresinya tampak rumit. Tapi dulu, waktu aku masih muda, aku pernah melihatnya sendiri. Melihat seseorang menari di atas air. Mao memiringkan kepala. Chou ikut memiringkan kepala. Entah kenapa Kokuyo juga ikut-ikutan. Iya.
Waktu itu sebelum aku meninggalkan desa. Dulu memang menjadi tugas Miko di kuil ini untuk melayani Dewa Ular. Ternyata keluarga si kakek masih memiliki hubungan darah jauh dengan keluarga kepala desa. Perempuan-perempuan muda yang bertugas sebagai Miko juga berasal dari garis keturunan yang sama. Tadi si kakek memang berkata bahwa kuil itu sudah lama terbengkalai. Namun rupanya ada alasannya. Suatu hari mereka datang mencari gadis-gadis untuk dibawa ke istana belakang. Sejak itu desa ini tidak punya perempuan muda lagi. Sesederhana itu. Tradisi yang diwariskan turun-temurun pun perlahan menghilang. Kuil dibiarkan terbengkalai. Tepat pada masa itulah kepala desa sebelumnya mulai memimpin. Karena kepala desa sebelumnya lagi bukan orang yang taat beragama, ia membiarkan kuil itu rusak begitu saja. Jembatan menuju pulau akhirnya lapuk hingga roboh. Kemudian si kakek kembali ke desa dan, setidaknya secara nama, menjadi penjaga kuil sambil tinggal di gubuk ini. Setelah masa tugasnya di istana belakang selesai, apa Miko itu tidak kembali ke desa? Tanya Mao Mao. Heh. Dari dulu dia memang anak yang baik. Menurutmu kenapa dia harus kembali ke tempat seperti ini? Masuk akal. Mao Mao teringat Xiaolan, sahabatnya semasa di istana belakang. Orang tua Xiaolan menjualnya agar beban keluarga berkurang. Xiaolan memahami kenyataan itu. Ia tahu bahwa sekalipun pulang, rumahnya sudah tidak memiliki tempat untuknya. Karena itu setelah meninggalkan istana belakang, ia memilih mencari pekerjaan dan hidup mandiri. Kalau seorang perempuan cukup cerdas, ada banyak cara mencari nafkah yang jauh lebih baik daripada tinggal di desa terpencil seperti ini. Dalam banyak hal, istana belakang memang memberi para perempuan kesempatan memulai hidup baru. Sebelum meninggal, kepala desa lama terus mengeluh. Menurutku kalau memang banyak mengeluh, lebih baik memanggil tabib. Hahaha. Lucu sekali. Memang ada orang seperti itu. Kokuyo tertawa terbahak-bahak. Namun si kakek langsung mengetuk kepalanya pelan. Itu tidak lucu. Mao Mao kembali memandang rawa. Aku tidak melihat perahu. Kalau harus memeriksa kuil secara berkala, bagaimana cara menyeberang? Si kakek menggambar lingkaran kecil di atas meja. Katanya memakai perahu membuat dewa murka. Bahkan tempat memancing pun sudah ditentukan. Meski paling-paling cuma dapat ikan loah. Jadi kuil itu dibiarkan begitu saja. Kalau kau penasaran, silakan lihat sendiri. Asal jangan naik perahu. Mao Mao mengernyit. Teka-teki macam apa ini? Bagaimana mungkin seseorang pergi ke pulau tanpa menggunakan perahu? Apa pria tua itu benar-benar mengira orang bisa berjalan di atas air? Memangnya kau pikir tempat suci mudah didatangi? Orang tua ini memang hobinya bicara ngawur. Kokuyo. Antarkan mereka. Dari tepi seberang pemandangan pulau itu lebih jelas. Sekalian cabuti rumput liar di ladang. Ah, merepotkan. Meski mengeluh, Kokuyo tetap mengambil sebilah sabit kecil. Tembakau tumbuh di sana. Daunnya tidak boleh kau ambil. Tapi kalau menemukan bijinya, kau boleh membawa sedikit. Anggap saja upah karena membantu menyiangi ladang. Mao Mao melirik si kakek dengan wajah kesal. Orang tua itu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan orang sampai tetes terakhir. Meski begitu, ia tetap mengambil sebuah sabit. Mereka bertiga pun berjalan mengitari rawa menuju sisi seberang. Di permukaan air tampak daun-daun yang mirip daun teratai mengapung. Awalnya Chou sempat takut melihat bekas luka Kokuyo. Namun seperti biasa, kemampuan beradaptasinya luar biasa cepat. Tak lama kemudian mereka sudah akrab.
Bahkan Chou U mulai merengek minta digendong. Berbeda dengan para pelayan pria yang kuat, Kokuyo tampak sedikit sempoyongan menahan berat badan bocah itu. Mungkin karena hanya bisa melihat dengan satu mata, keseimbangannya sedikit terganggu. Itu dia. Kokuyo menunjuk ke depan. Sebuah jembatan yang menghubungkan daratan dengan bagian belakang pulau akhirnya terlihat. Namun kondisinya benar-benar lapuk. Hampir tak ada bagian yang masih utuh. Mao menatapnya tak percaya. Bahkan pondasinya sudah nyaris hancur. Rasanya papan kayu sekecil apapun tidak akan sanggup bertahan di atasnya. Kokuyo rupanya berpikir sama. Entah dari mana ia mengeluarkan selembar papan kayu. Nah, begini caranya. Ia meletakkan papan itu di atas pondasi yang nyaris roboh tersebut. Itu aman. Perasaan tidak enak mulai muncul di hati Mao. Hahaha. Aman kok. Kelihatannya saja rapuh. Sebagai bukti, Kokuyo langsung melompat ke atas papan itu. Krak. Papan tersebut langsung patah. Ops. Dan seketika itu juga Kokuyo tercebur ke dalam rawa. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Tanya Chou U sambil melongo. Chou U segera mengulurkan tangan untuk menarik Kokuyo keluar. Namun begitu tubuh Kokuyo terangkat sedikit, blup, tubuhnya malah tenggelam lebih dalam ke dalam lumpur. Raut wajah ketiganya langsung berubah. Jangan bilang ini rawa tanpa dasar? Tanya Kokuyo, masih dengan senyum yang entah kenapa tetap santai. Selama beberapa detik, baik Mao maupun Chou U hanya terdiam. Lalu mereka langsung bergerak bersamaan. Sayangnya, semakin Kokuyo meronta, semakin dalam pula tubuhnya tenggelam. Ketika lumpur sudah mencapai lehernya, Mao akhirnya menemukan sulur tanaman yang cukup kuat di dalam hutan. Ia menyeretnya keluar lalu melemparkannya kepada Kokuyo agar pria itu bisa menarik dirinya sendiri keluar. Hampir saja kau bikin aku kena serangan jantung, Om, keluh Chou U. Hahaha. Maaf. Kokuyo menggaruk belakang kepalanya dengan tangan penuh lumpur. Akibatnya, satu-satunya bagian tubuhnya yang masih bersih ikut kotor. Mao mengambil seember air irigasi dari sawah di dekat sana. Tanpa banyak bicara, biur. Ia langsung menyiramkan seluruh isi ember ke kepala Kokuyo. Pria itu menggeleng-gelengkan kepala seperti anjing yang baru selesai mandi. Oh ya. Kokuyo berkata seolah baru teringat sesuatu. Si kakek pernah bilang kalau rawa ini terkenal sebagai tempat anak-anak menghilang. Ih. Wajah Chou U langsung pucat. Melihat kedalaman lumpur itu, memang sulit membayangkan berapa banyak orang yang mungkin telah terkubur di bawah sana. Mao menatap jembatan yang hampir hancur itu. Benar-benar tidak dirawat. Biaya perawatannya mahal. Kata si kakek, lumpur di rawa ini punya sifat yang lebih merusak dibanding air biasa. Mungkin rawa ini memang tidak benar-benar tanpa dasar. Namun jelas jauh lebih dalam daripada tinggi badan Kokuyo. Mengganti pondasinya secara berkala pasti merupakan pekerjaan yang sangat merepotkan. Mao memperhatikan pondasi yang tersisa. Sebagian batu penyangganya masih memanjang jauh ke arah rawa. Itu menunjukkan bahwa dulu wilayah rawa pernah jauh lebih luas daripada sekarang. Di sekitar kuil kecil di pulau itu tumbuh berbagai tanaman liar. Warnanya cerah dan mencolok. Sekilas tampak seperti bunga. Namun dari jarak sejauh ini sulit dipastikan. Yang jelas, warna seperti itu jarang sekali ditemukan di daerah ini. Burung sering berterbangan melintasi pulau tersebut. Mungkin saja benih tanaman itu terbawa bersama kotoran burung. Baiklah. Mari mulai bekerja. Walaupun masih belepotan lumpur,
Kokuyo kembali bersemangat. Entah sejak kapan ia sudah mengenakan topi anyaman dari ilalang. Dari mana dia mendapatkannya? Pikir Mao Mao. Ladang di depan mereka dipenuhi rumput liar. Baru saja Mao Mao hendak mengeluh. Chou U lebih dulu mengeluarkan suara putus asa sambil menjatuhkan bahunya. Setelah mendengar keluhan itu, Mao Mao jadi malas ikut mengomel. Ia pun mulai mencabuti rumput sambil sesekali mencari biji tembakau. Sayangnya, tidak ada satu pun yang ditemukan. Tua bangka licik. Ia bersumpah dalam hati bahwa sebelum pulang nanti, apapun yang terjadi, ia akan memeras beberapa biji tembakau dari si kakek. Sementara itu Kokuyo terus bekerja sambil bersenandung riang. Karena melihatnya bekerja begitu serius, Mao Mao akhirnya ikut membantu. Sedangkan Chou U sejak awal memang tidak berniat membantu. Ia malah sibuk mengumpulkan kerikil dan menggambar sesuatu di tanah. Untuk beberapa saat mereka bekerja dalam diam. Udara di sekitar rawa sangat lembab. Tanahnya tampak kaya unsur hara. Namun akibatnya akar tanaman juga mudah membusuk. Mungkin karena itulah ladang ini dicampur pasir. Untungnya, rumput liar jadi lebih mudah dicabut. Tahu tidak? Kokuyo tiba-tiba membuka percakapan. Ia sudah berhenti bersenandung. Nada bicaranya bahkan terdengar seperti sedang bergumam sendiri. Tahu apa? Soal Miko yang dulu tinggal di desa ini. Mao Mao menatapnya heran. Mana mungkin ia tahu? Si kakek cerita padaku. Katanya tugas para Miko adalah menenangkan roh ular besar. Padahal awalnya mereka hanyalah budak. Mao Mao tetap diam. Chou U masih sibuk menggambar di tanah, sama sekali tidak memperhatikan pembicaraan mereka. Kokuyo melanjutkan dengan suara pelan agar hanya Mao Mao yang mendengar. Dulu sungai di sini sering sekali banjir. Sebelum ada pengendalian banjir, sawah selalu terendam setiap tahun. Bahkan rumah-rumah juga sering ikut tenggelam. Apa yang dilakukan manusia pada zaman dahulu ketika menghadapi bencana alam yang tak mampu mereka lawan? Mereka menciptakan ritual yang tidak masuk akal. Konon mereka membeli budak untuk dijadikan persembahan. Kalau sedang tidak punya uang, mereka memilih gadis desa yang miskin. Jadi, Miko hanyalah sebutan yang terdengar indah untuk korban persembahan manusia. Tapi kemudian, suatu hari muncul seorang Miko yang memiliki kekuatan spiritual. Di depan seluruh penduduk desa, ia berjalan menari di atas permukaan air. Si kakek benar-benar banyak bercerita padanya, pikir Mao Mao. Semua kisah ini sama sekali belum pernah didengarnya. Mungkin karena keluarganya memiliki hubungan dengan para Miko, si kakek mengetahui cerita-cerita lama tersebut. Yang aneh, pada saat yang sama ia juga masih memiliki hubungan darah dengan keluarga kepala desa. Kurasa, kemungkinan kalau seorang Miko tidak memiliki kekuatan seperti itu, cepat atau lambat ia tetap akan dijadikan korban persembahan. Mau dipersembahkan kepada dewa ini atau roh itu. Bagi orang yang dikorbankan, hasil akhirnya tetap sama. Tapi setelah berhasil lolos, malah dikirim ke istana belakang. Bukan lagi dipersembahkan kepada penguasa danau, melainkan kepada penguasa negeri. Tidak heran kalau dia tidak mau pulang ke desa. Kini Mao Mao mengerti mengapa mantan Miko itu tidak pernah kembali. Kalau memang masih menyimpan kebencian terhadap kampung halamannya, siapa yang bisa menyalahkannya? Mao Mao memandang jauh ke arah rawa. Permukaan airnya beriak pelan. Namun melihat bagaimana Kokuyo tadi tenggelam, di bawah sana jelas lebih banyak lumpur daripada air.
Ia mengambil sebatang ranting yang tergeletak di dekatnya lalu menusukkannya ke rawa. Begitu masuk ke dalam lumpur, ranting itu sangat sulit ditarik kembali. Ini sudah lebih mirip rawa lumpur daripada rawa air. Mungkin setelah saluran air diperbaiki, airnya menyebar ke tempat lain. Karena itulah lumpurnya jadi semakin pekat. Mao Mao berdiri kembali. Baru saat itulah ia menyadari Chou U berdiri di sampingnya sambil ikut menusuk-nusukkan ranting ke lumpur. Ada barangmu yang jatuh? Bukan. Musim hujan masih belum mencapai puncaknya. Artinya ketika musim kemarau tiba, lumpur di rawa ini pasti akan jauh lebih kental. Mendadak, mata Mao Mao membelalak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung berlari. Ada apa, Bintik? Chou U memanggilnya. Namun Mao Mao sama sekali tidak menjawab. Bentar. Hei. Bahkan Kokuyo yang kebingungan pun hanya bisa menatap punggungnya. Mao Mao berlari sekencang mungkin menuju gubuk si kakek. Ia tidak ingin membuang waktu. Ia harus segera memastikan dugaan yang baru saja muncul di kepalanya. Dan saat berlari, senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Astaga, itu datangnya dari mana? Gerutu Chou U sambil mengernyit. Dia pikir dia sedang apa, sih? Meski mengomel, Chou U dan Kokuyo tetap mengejarnya. Di tengah jalan Chou U tampaknya kelelahan, sehingga ketika mereka tiba di gubuk, Kokuyo sudah menggendongnya di punggung. Mao Mao melompat menaiki tangga lalu mengetuk pintu. Begitu si kakek membukanya, Mao Mao langsung berkata, "Beri aku biji tembakau." Si kakek sedang menyeruput mie, sampai-sampai janggutnya sendiri hampir ikut masuk ke mulut. "Jadi cuma itu urusanmu," katanya. "Kalau di ladang tadi memang tidak ada bijinya, ya sudah." Ia kembali mengunyah mie dengan suara berisik. Mao Mao memang sudah menduga jawaban seperti itu. Namun ia sudah mempunyai kartu tawar. "Bagaimana kalau ku bilang aku bisa mengungkap siapa sebenarnya dukun terkenal itu?" bisiknya. Suara kunyahan si kakek langsung berhenti. Ia meletakkan sumpitnya. "Kokuyo, sini. Ambil ini dan ajak bocah itu main." Ia mengambil sebuah bola dari rak lalu melemparkannya kepada Kokuyo. Kokuyo gagal menangkapnya, sehingga bola itu menggelinding keluar. Ia pun buru-buru mengejarnya, sementara Chou U berlari mengikuti di belakang. Setelah kedua pengganggu itu menghilang, si kakek memberi isyarat agar Mao Mao duduk. Mao Mao mengambil sebuah kursi lalu memandang rawa melalui jendela. "Coba ku tebak," katanya. Saat dukun itu muncul, permukaan air rawa sedang surut. Pelukis itu melihat perempuan berambut putih sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu adalah musim kemarau. Semakin sedikit air di rawa, semakin banyak lumpur yang tersisa. Tepat. Si kakek mengangguk. Dan Miko yang menari di atas air dulu juga melakukannya pada musim yang sama, benar? Aku tidak mengerti hubungannya. Mao Mao membasahi ujung jarinya dengan air dari kendi, lalu mulai menggambar di atas meja. Ia membuat sebuah lingkaran sebagai rawa, kemudian menggambar pulau kecil beserta jembatannya. Si kakek tampaknya kesulitan melihat gambar yang dibuat dengan air. Ia pun menyodorkan kuas dan selembar kertas. Walaupun sederhana, tentu jauh lebih mudah dilihat. Mao Mao mulai menggambar ulang. Ia menunjuk sisi rawa yang paling dekat dengan pulau, bagian yang paling jauh dari aliran sungai. Tarian itu dilakukan dari sini, bukan? Benar. Tempat itu bahkan bisa terlihat jelas dari jendela gubuk tempat mereka sekarang berada. Miko, atau dukun, memohon berkah dewa ular lalu berjalan di atas air.
Bagaimana kalau kukatakan aku juga bisa melakukannya? Si kakek menyipitkan mata, jelas tidak percaya. Sudahlah. Jangan bercanda. Kalau boleh jujur, menurutku tubuhmu juga tidak cukup menarik perhatian Dewa Ular. Wah, ternyata kakek ini penganut yang taat juga. Tatapan mereka saling bertemu. Mao Mao tersenyum tipis, sengaja memancing reaksinya. Kalau dugaannya benar, orang tua ini mengetahui sesuatu. Dan ia sengaja menyembunyikannya. Luomen tidak pernah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan dugaan, kata si kakek. Itulah sebabnya aku ingin menyelidiki rawa ini. Agar dugaanku bisa dibuktikan. Si kakek menatapnya tajam. Namun akhirnya ia berdiri. Ayo. Seolah mengajak Mao Mao mengikutinya. Kau memang tidak suka menyisakan sedikit misteri dalam hidup. Padahal sesekali lebih enak percaya saja kalau Miko dan Pertapa benar-benar ada. Ia hampir meludah saat mengatakannya. Lalu ia memanggil keluar. Kalian berdua. Pergi beli sesuatu untuk makan malam. Ia melempar beberapa keping uang kepada Kokuyo. Rupanya ia tahu bola itu tidak akan cukup lama mengalihkan perhatian mereka. Lalu kau. Ia memandang Chou U. Temani dia. Orang bodoh ini gampang sekali ditipu. Tolong awasi supaya dia tidak dibohongi pedagang. Siap. Chou U langsung menjawab semangat dan kembali mengejar Kokuyo. Mao Mao dan si kakek menunggu sampai keduanya benar-benar menghilang dari pandangan. Barulah si kakek berkata, ayo. Ia membawa Mao Mao menuju bagian rawa yang dipagari. Di permukaan air tumbuh tanaman-tanaman terapung. Mao Mao mengernyit melihat lumpur di bawah kakinya. Ia melepas sepatunya dan mengangkat ujung roknya agar tidak terkena lumpur. Sementara si kakek menggulung ujung celananya sampai ke lutut. Air rawa tampak gelap dan keruh. Dulu Miko berjalan dari sini menuju pulau. Kalau kau bisa melakukan hal yang sama, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Lalu suaranya berubah pelan, nyaris seperti bisikan yang mengancam. Sebelum ada Miko, para gadis muda yang dibawa ke sini hanyalah korban persembahan. Mereka diikat pada pemberat lalu ditenggelamkan hidup-hidup ke dasar rawa. Nenek buyutku pernah bercerita. Katanya ia menutup telinganya sekuat tenaga agar tidak mendengar tangisan para gadis yang perlahan tenggelam. Semakin mereka meronta, semakin cepat mereka mati. Tidak ada jaminan kau tidak akan berakhir seperti mereka. Walaupun ritual itu dahulu dianggap suci, bagi orang-orang yang menyaksikannya, pasti tetap merupakan pemandangan yang mengerikan. Sesudah semuanya selesai, mereka mungkin menyesal dan memohon ampun. Namun semua itu sudah tidak ada artinya bagi mereka yang telah mati. Di sekeliling rawa berdiri beberapa tumpukan batu. Batu-batu itu disusun bertingkat, dengan satu batu besar diletakkan di puncaknya. Semacam penanda kuburan. Jadi, bagaimana sebenarnya Miko itu menyeberangi rawa? Tanya si kakek. Mao Mao mengeluarkan seutas tali yang tadi ia bawa dari rumah bersama 2 papan kayu tipis. Boleh kupinjam? Silakan. Terima kasih. Ia melubangi masing-masing papan sebanyak 3 titik, lalu memasukkan tali melewati lubang-lubang itu. Tak lama kemudian terbentuklah sepasang alas kaki sederhana. Memang sangat kasar. Namun tetap ia kenakan. Seandainya saja sekarang ada sandal sawah. Sandal khusus penanam padi tentu jauh lebih cocok. Sayangnya, berandai-andai tidak akan menyelesaikan apapun. Si kakek memperhatikan semua itu dengan rasa ingin tahu. Mao Mao belum menjelaskan apapun. Ia menggulung jubahnya lebih tinggi agar tidak kotor.
Kemudian ia mengikat seutas tali pada tubuhnya. Ujung satunya lagi diikatkan pada salah satu tumpukan batu. Setelah semuanya siap, ia melangkah maju. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya si kakek. "Membuktikan dugaanku." Mao menginjak rawa. Atau lebih tepatnya, ia menghentakkan kakinya kuat-kuat ke permukaan lumpur. Kakinya memantul. Sebelum sempat tenggelam, ia sudah menghentakkan kaki berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Dan terus begitu. Selangkah demi selangkah. Ia benar-benar bergerak melintasi rawa. Seolah-olah sedang berjalan di atas air. "Bagaimana?" kata Mao sambil menyeringai penuh percaya diri. "Aku juga bisa berjalan di atas air." Si kakek mengusap janggutnya, jelas terkejut. Harus kuakui, itu memang luar biasa. Lalu ia mengambil tongkat panjang yang tergeletak di dekatnya. Ia melangkah ke tepi rawa dan menusukkan tongkat itu ke dalam lumpur. Tak! Terdengar bunyi keras ketika ujung tongkat mengenai sesuatu. Tapi sebenarnya kau tidak perlu bersusah payah seperti itu. Di dalam rawa ini ada lebih banyak tugu batu seperti yang tadi. Ia kembali mengetukkan tongkatnya pada tumpukan batu besar di sampingnya. "Apa?" Mao membelalak. Karena terlalu terkejut, ia berhenti menggerakkan kakinya. Seketika kedua kakinya langsung tenggelam ke dalam lumpur. Pada akhirnya si kakeklah yang harus menariknya keluar. "Bagaimana sebenarnya kau bisa melakukan itu?" tanya si kakek setelah berhasil mengangkat Mao yang kini sudah penuh lumpur. Mao melepaskan sandal buatannya lalu menatap rawa dengan wajah lelah. Kalau suatu benda berada di antara cair dan padat, sifatnya menjadi sedikit berbeda. Menurutnya akan jauh lebih mudah menjelaskan kalau ada tepung kentang. Kalau tepung itu dicampur air dengan perbandingan tertentu, orang bisa mengambilnya dengan tangan. Namun beberapa saat kemudian cairan itu akan mengalir keluar begitu saja dari sela-sela jari. Rawa ini memiliki sifat yang sangat mirip. Itulah sebabnya Mao tadi bertanya pada si kakek tentang musim saat Sang Miko menari di atas air. Karena merasa kandungan airnya masih sedikit terlalu banyak, ia bahkan sampai membuat alas kaki sederhana agar tekanan di telapak kakinya lebih menyebar. Awalnya ia menduga para korban persembahan zaman dahulu menyadari bahwa ketika rawa menyusut dan perbandingan lumpur dengan air berubah, mereka bisa berjalan di atas permukaannya. Namun, dugaannya ternyata belum sepenuhnya benar. Kalau ternyata cuma trik seperti ini. "Curang sekali," si kakek menjawab dengan suara tenang. Tugu-tugu batu yang tertanam di rawa itu adalah nisan bagi para gadis yang dijadikan persembahan. Mereka sengaja ditanam sedemikian rupa sehingga bahkan saat musim kemarau pun tidak terlihat dari permukaan. Jumlahnya sekitar 10. Mungkin lebih. Sebanyak itulah perempuan yang pernah ditenggelamkan di sana. Dulu, ketika korban persembahan berikutnya sudah dipilih, putra kepala desa diam-diam memberitahukan letak nisan-nisan itu kepada gadis tersebut. Dengan bantuan batu-batu penanda itu, gadis tersebut dapat menyeberangi rawa. Lalu orang-orang menganggap Dewa Ular telah memilihnya. Sejak saat itu ia bukan lagi korban persembahan. Ia menjadi Miko. Itu terjadi lebih dari 50 tahun yang lalu. Rupanya kepala desa sebelumnya sama sekali tidak mengetahui keberadaan batu-batu tersebut. Dari semua orang di desa ini, sepertinya hanya si kakek yang mengetahui rahasia itu. Mao menatapnya tajam. Dia tahu sejak awal. Dan selama ini memilih diam. Kenapa? Apa dia merasa bersalah atas sesuatu? Dukun itu. Benarkah bukan perempuan berambut putih? Mao kembali bertanya.
Si kakek kembali menggeleng. Belum pernah ada orang seperti itu di desa ini. Namun, ia melanjutkan dengan cerita lain. Suatu ketika, secara kebetulan, saat berada di ibu kota ia bertemu kembali dengan mantan Miko yang dahulu dikirim ke istana belakang. Saat itu perempuan tersebut sudah memiliki seorang cucu. Mantan Miko itu bertanya kepadaku, "Bagaimana keadaan Dewa Ular sekarang?" Si kakek menjawab dengan jujur. Karena teknologi pengendalian banjir berkembang, sungai dan rawa tidak lagi meluap. Dewa Ular kini tinggal cerita rakyat. Kuilnya terbengkalai. Tak ada lagi orang yang datang beribadah. Kadang aku berpikir, mungkin seharusnya aku berbohong. Harusnya kukatakan bahwa kuil masih terawat. Berkat perlindungan Dewa Ular, desa tetap aman dari banjir. Meskipun semua itu bohong. Mantan Miko itu sangat terkejut mendengar kenyataan tersebut. Baginya, seolah semua Miko yang mati di rawa selama bertahun-tahun telah berkorban dengan sia-sia. Hal itu membuatnya sangat marah. Tak lama kemudian, dia datang kembali ke desa bersama cucunya. Katanya sekarang dia melayani Dewa Ular yang baru. Lalu ia menyuruh cucunya menyeberangi rawa. Dewa Ular yang baru? Mao langsung teringat pada tali suci berwarna putih. Dewa Ular. Dan perempuan berambut putih yang pernah dilihat sang pelukis. Ia mengambil tongkat panjang itu lalu mulai menusukkannya ke dalam lumpur sambil bergerak menuju pulau. Benar seperti kata si kakek. Cara ini jauh lebih mudah daripada metode yang ia gunakan tadi. Selama kakinya tetap berpijak di atas batu-batu nisan itu, ia bisa terus berjalan. Akhirnya Mao melompat ke atas pulau kecil tersebut. Di sana berdiri kuil tua yang nyaris roboh. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Di antaranya bermekaran bunga-bunga kecil berwarna merah yang bergoyang ditiup angin. Usia bunga itu pendek. Sebagian kelopaknya bahkan sudah mulai berguguran, menyisakan batang-batang yang gundul. Apakah bunga-bunga ini sengaja ditanam? Atau hanya kebetulan bijinya jatuh di sini? Yang jelas, tanaman itu seharusnya tidak tumbuh di tempat seperti ini. Bunga poppy. Suara si kakek terdengar dari belakang. Dari nadanya, Mao tahu bahwa ia pun baru pertama kali melihat bunga-bunga itu. Mungkin selama ini ia sendiri belum pernah benar-benar menginjakan kaki di pulau tersebut, meskipun mengetahui cara menyeberanginya. Boleh aku bertanya satu hal lagi? Tanyakan saja. Sekarang akan kujawab apapun. Bagaimana kakek bisa mengetahui keberadaan nisan-nisan itu? Si kakek tersenyum tipis. Kau tahu aku masih memiliki hubungan darah dengan para Miko. Itu berarti, aku adalah anak seorang budak. Di desa kecil seperti ini, bukan hal aneh kalau orang-orang berkuasa mempermainkan para budak. Ia pernah berkata bahwa putra kepala desa dahulu memberitahu mantan Miko tentang letak batu-batu nisan itu. Kalau begitu, kemungkinan besar putra kepala desa itulah yang menghamili seorang budak. Dan anak yang lahir dari hubungan itu adalah si kakek sendiri. Setelah kepala desa bosan, ibuku diberikan kepada laki-laki lain. Berpindah dari satu orang ke orang berikutnya. Hingga akhirnya, saat desa dilanda kelaparan, ia dijadikan korban persembahan. Kalau ada nisan, berarti pasti ada seseorang yang membuatnya. Seseorang harus memahat batu-batu itu. Menyusunnya satu demi satu selama bertahun-tahun. Lalu mengangkutnya ke tengah rawa, melewati nisan-nisan yang telah lebih dulu ada. Tugu yang paling dekat dengan pulau itu adalah yang terakhir. Itulah batu yang menyelamatkan adik perempuanku.
Namun sebagai gantinya, adik perempuan itu dikirim ke istana belakang. Bukan putri kepala desa yang pergi, melainkan anak perempuan dari budak yang telah berkali-kali dipindah tangankan. Puluhan tahun kemudian, saat ia kembali ke desa, ia mendapati bahwa orang-orang yang telah membunuh ibunya dan memanfaatkan hidupnya sendiri, bahkan sudah melupakan dewa yang dulu mereka sembah, dan melupakan semua perempuan yang pernah dijadikan Miko. Mao-Mao memandang ke arah daun-daun tembakau yang tumbuh di seberang rawa. Daun tembakau itu, jangan-jangan diberikan oleh mantan Miko itu? Benar. Tapi bukan biji bunga popi. Daun tembakau itu dia berikan kepadaku sebagai semacam kenang-kenangan. Sebagai gantinya, dia memintaku memenuhi 2 permintaannya. Kalau begitu, maukah kakek menceritakan permintaan itu juga? Ya. Sudah waktunya seseorang mengetahuinya. Permukaan air sekarang masih tinggi, jadi batu-batu nisan itu masih tersembunyi. Tapi saat musim gugur tiba, puncaknya akan mulai terlihat. Selama ini aku berhasil mengalihkan perhatian orang-orang. Namun kurasa setelah tahun lalu, aku tidak akan mampu melakukannya lagi. Kalau itu terjadi, penyamaran sang dukun akan terbongkar. Permintaan pertama adalah agar aku tetap diam meskipun mengetahui semuanya. Larangan membunuh ular maupun burung kemungkinan besar hanyalah bentuk balas dendam kecil dari sang dukun kepada penduduk desa. Si kakek memang tidak menyetujui caranya. Namun ia memilih berpura-pura tidak melihat. Sedangkan permintaan yang kedua, tabib tua itu memandang gubuknya yang berdiri di atas tiang, adalah agar kandang merpatiku boleh digunakan kapan saja. Kandang merpati. Untuk apa? Mao-Mao memiringkan kepala. Baru sekarang ia teringat. Di desa tadi pun ia sempat mendengar suara burung merpati. Apa memang semua merpati di sini dibiarkan berkeliaran? Jangan membunuh burung yang bisa terbang. Dibandingkan larangan membunuh ular, aturan itu terasa seperti tambahan yang tidak terlalu penting. Mao-Mao segera melangkah kembali menyusuri batu-batu nisan menuju gubuk. Beberapa kali kakinya hampir terpeleset di atas permukaan batu yang licin. Namun ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus segera melihat kandang merpati. Begitu mendekat, aroma khas kotoran burung langsung menusuk hidungnya. Di dalam kandang terdapat puluhan ekor merpati berbulu hijau gelap. Burung-burung itu langsung mengepakkan sayap dengan panik ketika Mao-Mao tiba-tiba masuk. Namun ia tidak memedulikannya. Ia mengambil satu persatu burung itu dan melemparkannya ke samping. "Hei, jangan kasar pada burung-burung itu," protes si kakek. Rupanya ia benar-benar menyayangi mereka. Namun saat itu Mao-Mao sama sekali tidak memperdulikannya. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu yang dicarinya. Ia menangkap seekor merpati dari belakang lalu membalikkannya. Pada salah satu kakinya terikat sepotong tali putih yang dipilin. Tali itu tampak sedikit kotor. Mungkin terkena debu ketika burung itu terbang ke berbagai tempat. Mao-Mao keluar dari kandang lalu membuka ikatan tali tersebut. Ternyata itu bukan sekadar tali, melainkan sepotong kain kecil. Di atasnya terdapat sulaman berbentuk huruf-huruf yang berliku seperti ular. Rasanya aku pernah melihat pola ini. Motifnya sangat mirip dengan sulaman pada jubah tikus api yang pernah ia lihat di toko pakaian bekas. Kalau tidak tahu, orang mungkin menganggapnya hanya pola hias biasa. Namun sebenarnya, itu adalah sebuah sandi. Sebuah kode yang disusun menggunakan aksara dari wilayah barat. Mao-Mao teringat pada peramal dari ibu kota barat. Perempuan itu menggunakan bulu merpati sebagai pengganti kuas untuk menulis.
Belakangan ini Mao Mao terus memikirkan satu hal. Perempuan berambut putih seolah muncul di mana-mana di seluruh negeri. Padahal, mustahil satu orang bisa bergerak secepat itu. Memang penampilannya yang albino membuatnya tampak seperti makhluk gaib. Namun ia tetap manusia biasa. Bahkan sebaliknya. Kulitnya yang sangat sensitif terhadap sinar matahari membuatnya tidak mungkin sering bepergian di tempat yang terang. Kalau begitu, bukan perempuan berambut putih sendiri yang berpindah-pindah, melainkan orang-orang suruhannya. Masalahnya adalah, bagaimana mereka bertukar informasi untuk melepaskan singa dari kandangnya, atau menghubungi kakak tiri selir Lishu. Perempuan berambut putih harus memiliki cara menyampaikan informasi dengan cepat antara ibu kota barat dan ibu kota kekaisaran. Bahkan kuda tercepat sekalipun membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapai wilayah barat. Perjalanan pulang pun hampir sama lamanya, meskipun menggunakan kapal. Lalu bagaimana caranya? Jawabannya, merpati-merpati ini. Hei, Kek. Apa mantan Miko itu sendiri yang datang ke kandang merpati? Bukan. Cucunya. Dia mengambil beberapa ekor. Katanya mau dipakai untuk melakukan kutukan atau semacamnya. Kalau begitu nanti merpatinya habis dong? Tidak. Kalau dilepas, mereka pasti kembali ke kandang ini. Kecuali di mangsa binatang. Atau manusia. Jadi begitu. Dengan memanfaatkan naluri merpati yang selalu pulang ke kandangnya, mereka dapat saling berkirim pesan. Mao Mao menutup mata sejenak. Ia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemungkinan besar mantan Miko dan cucunya akan berada dalam bahaya. Mereka tampaknya memang memiliki hubungan dengan perempuan berambut putih. Mao Mao mendecakkan lidah. Bagaimana kalau kali ini kakek bekerja sama denganku? Apa? Maksudmu apa? Mao Mao sebenarnya masih memiliki sedikit rasa belas kasihan. Ia bisa saja langsung melaporkan semuanya kepada Jinshi tanpa mengatakan apapun kepada si kakek. Namun ia memilih jalan lain. Ia mulai bernegosiasi. Mencari tahu sejauh mana pria tua itu bersedia bekerja sama dengannya.